Halo, uh, dari sekalian, kita ketemu lagi di semester 5. Ini, kita kuliah ini, saya lanjutkan sampai UAS. Oke, nanti setiap minggu saya usahakan ada video. Selain ada yang diktat yang sudah saya bagikan itu di Google Classroom. Jadi nanti ada diktat, video dan tugas setiap saat biar kalian inilah evaluasi setiap hari karena kita nggak bisa mengontrol kalau kalian dengar kita lanjut atau tidak. Jadi evaluasinya dari video tugas. Oke, pertemuan 9 kita masuk ke agak lebih kompleks sedikit, jadi ke strategi-strategi yang kira-kira yang bisa diterapkan lah di usaha perikanan. Yang saya kan ada banyak tuh, kita 20-an. Saya pilih yang kira-kira yang relevan dengan kondisi kita yang usaha mikro kecil gini, bisa diterapkan sehingga kalian bisa paham juga ya. Jadi nggak terlalu muluk-muluk ke atas tapi lebih spesifik. Jadi sudah saya pilihkan beberapa materi yang kami selesaikan pada tempat kuliah ini, jadi saya usahakan. Oke, jadi untuk pertemuan 9 ini kita belajar tentang uh, kita belajar tentang ini, merger, akuisisi, integrasi vertikal dan horizontal, dan joint venture. Jadi ini jenis-jenis strategi bersaing lanjutan yang penambahan dari strategi yang kalau kalian ingat di pemasaran tuh ya, strategi Porter, strategi Porter. Nah, itu penambahan dari situ. Kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, biasanya tuh di perusahaan ini kan misalkan ada kan, kalau kalian lihat tuh misalkan ada perusahaan-perusahaan yang misalnya diakuisisi atau dibeli eh, atau perusahaan melakukan ekspansi. Kalau kalian dengar berita atau dengar apa gitu, kalian bisa sering dengar itu perusahaan melakukan ekspansi eh, usahanya contohnya. Maka itu tuh berarti dia memperluas, dia punya cakupan usaha, antara dia memperbesar dia punya kapasitas produksi atau memperluas kapasitas pasarnya. Itu bisa gitu tujuannya. Nah, ekspansinya ini bisa dilakukan secara internal, misalnya dia sendiri pakai dia punya modal, terus dia membesarkan dia punya usaha. Contohnya misalnya kalau kalian ingat tuh misalnya perusahaan yang di Ohio itu tuh kan masih agak terbatas. Sekarang sudah mulai ada cabang yang jadi punya perusahaan tuh sudah banyak tuh. Nah, dari awal kecil itu sampai dia ekspansi, itu dia bisa melakukan tuh, bisa sesuai dengan dia punya contohnya tuh mutiara di mana-mana, atau dia mengekspansi ke satu bidang perikanan juga tapi beda. Beda misalnya kerapu, jadinya kerapu atau apa. Jadi itu ekspansi itu bermacam-macam. Nah, ekspansi itu kalau internal. Tapi kalau misalnya eksternal, biasanya itu kita perusahaan-perusahaan yang itu bisa mereka membeli, mereka punya pesaing misalnya, atau misalnya contohnya tuh misalnya eh, kalau perikanan agak ini sih, kalau misalnya saya pakai contohnya tuh dulu kalian ingat tuh dulu TV One kan itu hasil hasil merger antara LaTV dan TV7. LaTV saja. Tapi kalau misalnya TV7 tuh merger antara Trans TV dan TV7. Trans 7 itu merger antara TV7 dan Trans TV. Trans TV. Dulu kan Trans TV, saya sekarang jadi ada dua, jadi Trans 7. Trans 7 itu adalah dulu dulu namanya TV7. Jadi Trans TV dia beli TV7. Jadi dia berekspansi secara eksternal. Nah, di dalam strategi itu ada namanya itu merger. Merger itu adalah penggabungan dua perusahaan. Nah, penggabungan dua perusahaan berarti itu perusahaan yang berbeda. Jadi contohnya tuh ada dua perusahaan yang gabung jadi satu. Contohnya ini, kalian tahu sih, Bank Mandiri itu tuh hasil penggabungan beberapa bank-bank kecil waktu krisis moneter dulu. Contohnya Bank Ekspor Impor, Bank apa lagi tuh, Bank Bali apa? Ya itu ada tiga empat bank digabung jadi Bank Mandiri. Habis itu ada tiga empat bank digabung jadi Bank Permata. Nah, itu contohnya Bali. Atau gini, TV7 dia gabung jadi Trans 7. Dengan TV7 gabung dengan Trans TV jadi TV7. Atau apa ya? Contoh yang bagus ini. Merger penggabungan. Bang ini Bang HSB, Bang Mitsubishi yang bank terbesar di kedua di Asia tuh. Jadi ada beberapa bank besar gabung jadi satu. Jadi kalau contohnya kalau merger itu ciri-cirinya itu dua usaha yang punya ini apa punya punya ini yang sama, terus mereka gabung, dan ciri-cirinya tuh namanya tuh sama. Jadi contohnya tuh TV7 itu kan 7, dan Trans TV itu Trans, jadi digabung jadi Trans 7. Jadi itu dia menggabungkan dua perusahaan, jadi masing-masing punya uh, masih punya saham di situ. Bang ini. Oke. Kemudian
kalau misalnya akuisisi itu berarti dia mencaplok. Jadi itu misalnya contohnya tuh dia membeli perusahaan itu. Contohnya di sini tuh apa ya? Eh, di sini contoh di sini tuh kan maksudnya kalau contoh di luar ada misalnya contohnya tuh kalian lihat ya Instagram dibeli oleh Facebook toh, atau misalnya YouTube diambil oleh Google, atau WhatsApp diambil oleh Facebook, itu dia mengakuisisi gitu, jadi dia menangkap gitu. Jadi perusahaan-perusahaan apa, ini contohnya tuh ya, kalau saya kasih contoh sini tuh apa misalnya PT Semen Padang mengakuisisi PT Semen Gresik, nah gitu kayak gitu contohnya. Jadi dia akuisisi tuh dia tuh kayak mencaplok gitu, jadi itu benar-benar langsung full jadi kepemilikan perusahaan yang membelinya. Tapi kalau konsolidasi itu biasanya tuh mereka gabung jadi satu jadi sebuah toh, jadi gitu. Jadi itu merger akuisisi. Merger hampir sama dengan konsolidasi, tapi berbeda dengan akuisisi, karena akuisisi itu dia benar-benar mengambil kayak inilah kayak benar-benar jadi apa, perusahaan yang sudah bangkrut terus dibeli oleh perusahaan yang itu, yang tujuannya adalah untuk mengekspansi usaha mereka. Oke, nah kalau joint venture itu adalah kerjasama, jadi kerjasama saja. Jadi kalau merger kan dia gabung, jadi benar-benar gabung jadi satu satu bendera. Tapi kalau joint venture itu dia gabung tapi cuma dalam bentuk sama, dan masing-masing masih berdiri sendiri, tapi bekerja sama dalam menghasilkan ini. Yang contoh joint venture ini tuh kayak ini perusahaan koperasi perikanan yang di Tual itu, yang punyanya Pak apa sih, yang eh, apa sih khusus untuk ikan teri itu. Nah, mereka kerjasama dengan perusahaan di Jakarta itu kan kebetulan tempat tempat magangnya anak mahasiswa sekarang, jadi saya tahu. Jadi mereka kerjasama, jadi itu contoh joint venture. Nah, di kita ini, di kita perikanan, kita bisa pakai joint venture, khususnya kita kerjasama dengan supplier-supplier di misalnya Makassar, Surabaya, atau di Jakarta. Jadi kita kerjasama, tapi jadi kita buat misalnya teri, kita kita packing, kita hanya jual ke mereka supaya kita punya supplier tetap, dan mereka juga akhirnya punya, kalau untuk bagi mereka adalah mereka punya supplier bahan bakunya konstan dari kita. Nah, jadi gitu, jadi kerjasama yang memang ya di koperasi itu memang mereka juga akhirnya tuh bagi hasil juga, jadi hasilnya tuh kan jadi bagus lah. Itu apa salah satu strategi yang bisa kita ambil untuk kita khusus untuk perikanan. Nah, kalau bedanya dengan persekutuan, persekutuan tuh dia terbagi. Contohnya tuh kayak ke persekutuan tuh seperti apa ya? Seperti eh, contohnya dulu tuh kalau tim-tim bola lah, kayak perserikatan itu beberapa tuh tim jadi satu. Kalau misalnya joint venture kan terbatas. Jadi eh, apa ya? Contohnya apa ya? Contoh yang perikanan agak susah karena gini, karena perikanan itu masih terbatas sekali. Jadi dia punya skup usahanya itu sangat kecil dibandingkan dengan misalnya teknologi misalnya. Kalau teknologi itu mereka agak agak besar, jadi memang mereka bisa punya bola besar, jadi mereka bisa mencaplok-caplok misalnya bekerjasama. Jadi beberapa teori-teori ini memang derivasi dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang besar, jadi bukan untuk perikanan atau pertanian. Jadi memang kita agak sulit. Jadi kalau misalnya kita pakai contoh-contoh yang perikanan agak sulit sekali, memang tidak ada, jarang. Tapi kalau misalnya untuk contoh misalnya contoh joint venture untuk itu kan mungkin yang di perikanan tuh, yang di apa koperasi itu. Tapi kalau untuk persekutuan itu seperti ya misalnya kerjasama antar uh, misalnya kalian tahu apa yang apa sih, yang headphone yang tulisannya D itu, mereka Dre. Nah, itu kan persetujuan antara Apple dan Dre itu ya. Dan mungkin meskipun akhirnya itu kan dicaplok juga sama Apple, tapi itu contoh contoh persekutuan itu. Oke. Nah, kalau untuk kemudian untuk ekspansi yang berikutnya itu, selain ada merger, akuisisi, joint venture, konsolidasi, eh, persekutuan, ada juga yang namanya tuh integrasi. Integrasi itu ada dua, ya, integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Nah, integrasi vertikal tuh misalnya gini, kalau dulu saya kuliah tuh saya di sini. Vertikal tuh berarti dia ke sana, dia lurus ke depan. Kalau horizontal berarti ke samping begini. Artinya bahwa kalau misalnya kita punya usaha perikanan tuh, misalnya contohnya itu kita buat produk olahan perikanan, maka kita kalau ke depan berarti kan kita punya jual, berarti kita akuisisi atau kita beli atau kita merger dengan, atau kita buat perusahaan baru untuk menjual kita punya produk.
Atau kita ke belakang, berarti kan kalau khusus vertikal ini, kalau kita ke belakang berarti kita bahan baku tuh, berarti kita bekerja sama atau akuisisi atau joint venture dengan produsen ikan teri atau supplier ikan teri atau pengusaha bagan ikan teri. Nah, tapi kalau horizontal berarti dia di bisnis yang sama. Jadi kita beli perusahaan pengolahan yang sama. Jadi contohnya gini, contohnya saya buat di punya gambar lagi nih. Jadi kalau horizontal tuh kan dia begini tuh. Jadi itu dia sama satu bidang usaha. Nah, tapi kalau dia vertikal dia lurus ke depan atau ke belakang, maka ketika kita sebagai produsen ikan teri, maka kita bisa ke depannya itu kita bisa buat produk olahan, ke belakang itu kita bisa buat usaha bagan. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya itu kan lebih komprehensif. Jadi misalnya contohnya tuh kalau misalnya kayak di perusahaan Oiwatu, mereka buat budidaya budaya teri, mutiara langsung ke package-nya dan langsung dijual. Jadi kayak full gitu dari awal sampai akhir. Jadi nggak cuma misalnya budaya saja tadi di hasilnya tuh dijual ke yang lain, nanti yang lain jual. Tapi kalau itu kan mereka langsung buat budidaya, diolah, diproses langsung dijual. Jadi kayak dia prosesnya tuh utuh dari input proses outcome. Tapi kalau yang misalnya kita selama ini contohnya yang di Satihan itu kan mereka aja buat bagan ikan, mereka tangkap ikan terus mereka kasih ke perusahaan pengolahan. Jadi mereka cuma dua tahapan saja untuk vertikal. Tapi kalau horizontal kan kita bisa contohnya tuh dulu kita punya bagan bagan teri cuma di Satihan. Sekarang kita bisa beli bagan teri di Dobo dan di misalnya di Selayar atau misalnya di Ambon. Jadi kalau horizontal tuh masih sama dia punya itu. Kalau vertikal tuh dia berbeda. Nah, oke saja nanti saya buat tugas itu saya post di Google Classroom. Nanti kalian bisa pakai video ini untuk bisa memberikan menjawab tugas itu. Oke, mantap. Selamat berjuang. Hati-hati, corona masih banyak jadi jangan keluar banyak ya. Oke.